Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi plantae kita, yaitu kelompok spermatopita, di mana yang akan kita bahas yang pertama ciri-ciri, klasifikasi, dan peranannya. Kita lihat untuk ciri-ciri dari tumbuhan berbiji atau spermatopita. Yang pertama, sudah memiliki biji sebagai embrio tumbuhan kecil. Jadi berarti dia memang berkembang biak dengan menggunakan biji. Terus biji dilindungi oleh selaput biji atau terkadang daging buah. Jadi berarti ada daging buah. Kita contohkan dulu pada mangga ya. Kalian kalau sudah makan mangga, itu biasanya kan kulitnya kita kupas dulu, kemudian kita dapatkan daging buah yang kita makan, baru di dalamnya kita temukan bijinya ya. Nah, berbeda dengan tumbuhan biji terbuka. Nanti kalau biji terbuka biasanya itu bijinya dulu yang kita dapatkan, baru di dalamnya kita temui daging buah. Jadi nanti kita ada kelompok-kelompoknya. Kemudian yang ketiga, spermatopita lebih unggul dalam hal penyebaran dan perkembangbiakan jenisnya karena dia sudah memiliki biji untuk meneruskan generasinya. Jadi berarti untuk spermatopita biasanya dia sudah lebih mudah untuk melakukan proses perkembangbiakannya. Sehingga generasi dari spermatopita itu lebih banyak dibandingkan dari tumbuhan yang lain. Nah, kemudian untuk ciri-ciri yang lain silakan kalian cari. Kita lanjut materi berikutnya, yaitu tentang klasifikasi dari tumbuhan biji. Itu dapat kita bedakan menjadi dua. Ada gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, dan ada angiospermae, itu tumbuhan berbiji tertutup. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu gymnospermae dulu. Oke, untuk gymnospermae itu memiliki ciri di mana bijinya tidak tertutup oleh daging buah. Jadi berarti yang kita temui adalah biji dulu, baru di dalamnya ada daging buah yang kita makan. Ciri-ciri berikutnya itu berupa semak atau pohon dan batangnya sudah keras. Sudah dapat kita bedakan menjadi akar, mana yang batang dan mana yang daunnya. Dan dia memiliki pembuluh angkut yang berupa xilem dan phloem. Dia dikatakan berbiji terbuka karena kita temui biji dulu, baru di dalamnya daging buah. Dan dia punya berumah dua. Maksudnya di sini antara yang tumbuhan jantan dan tumbuhan betina itu terdapat pada tumbuhan yang berbeda. Jadi ada yang jantan satu tumbuhannya, yang betina satu tumbuhannya. Oke, berikutnya kita lihat klasifikasi dari gymnospermae. Itu dapat kita bedakan menjadi 4. Ada divisi Coniferopita atau Coniferae ya. Ada buku yang nulisnya Coniferae, jadi tidak masalah ya. Untuk bentuk jarum daunnya itu menyerupai jarum, dan ada yang berubah 2 dan berumah 1. Nah, yang berbentuk jarum itu contohnya Pinus mercosi. Ibu yakin kalian semua pasti pernah melihat yang namanya pinus ya. Ini daunnya berbentuk jarum memang, jadi halus-halus. Terus dia juga punya yang alat kelamin jantan dan alat kelamin betina tadi itu disebut juga dengan strobilus ya. Kemudian divisi yang kedua yaitu Gnetophyta, di mana Gnetophyta contohnya adalah Gnetum gnemon. Gnetum gnemon, nah bahasa kita sehari-hari yaitu melinjo. Ibu yakin kalian pasti sering makan melinjo, apalagi yang senang dengan sayur asam. Itu biasanya di dalam sayur asam itu terdapat seperti buah yang warnanya mungkin ada yang udah warna merah, ada yang masih kuning, atau mungkin juga masih hijau ya. Contohnya ini melinjo, Gnetum gnemon. Kemudian klasifikasi yang ketiga yaitu Cycadophyta.
Ciri-cirinya daun mirip palem, dia juga memiliki strobilus, jadi berarti ada strobilus jantan dan betina, dan dia juga berumah dua. Jadi berarti untuk yang alat kelamin jantannya pada satu tumbuhan, alat kelamin betinanya juga pada satu tumbuhan. Jadi terpisah tumbuhannya, ya. Jadi satu tumbuhan untuk yang jantan, satu juga untuk yang betina. Kalau untuk yang jantan, dia punya strobilus. Ini strobilus jantan, ya, yang bentuknya memang agak lonjong, dan strobilus betina biasanya agak melebar. Contohnya di sini adalah sikas rumpi. Kemudian yang keempat adalah Gingophyta. Nah, untuk kelompok Gingophyta ini biasanya hidup di daerah yang mengalami 4 musim. Jadi ada musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Nah, pada saat musim semi, biasanya daun dari Gingophyta ini akan berwarna hijau. Pada musim gugur, biasanya warnanya akan menjadi kekuning-kuningan dan akhirnya akan rontok. Contohnya di sini adalah Ginkgo biloba yang digunakan untuk penambah stamina. Bentuk daunnya menyerupai kipas. Nah, untuk Gymnospermae barangkali sampai di sini dulu kita jelaskan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang Angiospermae. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.